Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Yuni Purwanti, mahasiswi Stikers Hang Tua Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagi informasi dengan kalian semua tentang program Bina Keluarga Remaja atau yang disingkat dengan PBKR. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu program Bina Keluarga Remaja? Sebelum aku membahasnya, jangan lupa ya, like and subscribe channel berikut ini. Terima kasih. Apa itu program Bina Keluarga Remaja? Program Bina Keluarga Remaja atau BKR adalah wadah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga atau orang tua yang memiliki remaja berusia 10 hingga 24 tahun untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas. Sejarah berdirinya Bina Keluarga Remaja berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam upaya membangun penduduk yang berkualitas, maka pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Nah, salah satu upaya kebijakan pemerintahnya adalah membuat program genre atau generasi berencana. Program genre ini dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIKRM) dan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Program Bina Keluarga Remaja merupakan aplikasi dari program genre yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Landasan hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga. Latar belakang dibentuknya program Bina Keluarga Remaja, satu, besarnya jumlah penduduk remaja di Indonesia. Remaja di Indonesia adalah sekitar 67,1 juta orang menurut sensus penduduk tahun 2020. Yang kedua adalah permasalahan remaja meliputi triad KRR, yaitu seks pranikah, di mana menurut survei SDKI Indonesia 2017 terdapat 8% remaja laki-laki dan 2% remaja perempuan di Indonesia yang mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Kedua adalah nafza. Menurut BNN, penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja meningkat sebesar 24 hingga 28% pada tahun 2019. Dan yang ketiga adalah pernikahan dini. Menurut Kementerian P3A mencatat hingga Juni 2020, angka pernikahan anak meningkat menjadi 24.000. Permasalahan ketiga adalah angka kelahiran pada remaja masih tinggi, yaitu usia 15 hingga 19 tahun. Berdasarkan data SDKI, terdapat 16,4% remaja usia 15-19 tahun yang hamil di luar nikah di Indonesia. Berdasarkan data SDKI 2017, sekitar 31,5% wanita yang memiliki anak lahir hidup melahirkan pertama kali pada usia remaja, yaitu di bawah usia 20 tahun. Masalah keempat adalah masalah komunikasi antara orang tua dan anak remajanya. Remaja lebih menyukai untuk menceritakan permasalahannya kepada teman sebaya sebesar 71% dan kepada orang tua sebesar 31%, berdasarkan data SDKI 2012. Visi dan misi Bina Keluarga Remaja. Visinya adalah mewujudkan generasi berencana yang bahagia dan sejahtera. Sementara misinya adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak remaja. 2. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dengan anak. 3. Menciptakan hubungan serasi dan harmonis. Dan 4 adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Siapa saja yang terkait dengan program Bina Keluarga Remaja? Yang pertama adalah remaja, yang kedua adalah keluarga atau pola asuh orang tua. Kalian tahu nggak sih bahwa PBKR terkait dengan remaja dan orang tua, terutama pola asuh keluarga. Nah, pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Pola asuh yang benar bisa ditempuh dengan memberikan perhatian yang penuh serta kasih sayang pada anak dan memberinya waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarganya. Sebaliknya, pola asuh yang salah dapat menghambat komunikasi antara orang tua dan remaja. Orang tua banyak yang belum memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik pada remaja, bagaimana memahami remaja beserta permasalahannya. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan berakibat komunikasi tidak berjalan baik. Tidak ada keterbukaan antara orang tua dan anak, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2017.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui BKKBN membentuk program Bina Keluarga Remaja atau PBKR agar orang tua dapat memahami remaja dan permasalahannya, serta dapat menemukan cara yang tepat dalam berkomunikasi dengan anak remajanya, sehingga tidak mengganggu perkembangan remaja tersebut. Di samping itu, diharapkan persoalan perilaku remaja yang menyimpang dapat dihindarkan dan diatasi. Berikutnya adalah tujuan program Bina Keluarga Remaja. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan orang tua tentang remaja. Yang kedua adalah membina hubungan harmonis dalam keluarga. Berikutnya adalah manfaat program Bina Keluarga Remaja. Yang pertama adalah mengedukasi orang tua bahwa remaja perlu edukasi seks. Yang kedua adalah orang tua membantu remaja mengenali potensi diri dan mengembangkannya. Dan yang ketiga adalah membantu orang tua dalam memahami remaja dan permasalahannya, serta cara berkomunikasi dengan remaja. Berikutnya adalah sasaran program Bina Keluarga Remaja. Yang pertama adalah sasaran langsung, yaitu setiap keluarga yang memiliki remaja berusia 10 hingga 24 tahun. Dan sasaran tidak langsung, yaitu guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi, para ahli, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Apa saja kegiatan BKR? Bentuk kegiatan BKR diantaranya mengumpulkan para orang tua yang memiliki anak remaja selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan. Strategi Bina Keluarga Remaja. Yang pertama adalah melakukan advokasi tentang penumbuhan serta pengembangan BKR. Yang kedua, melakukan promosi dan sosialisasi tentang BKR. Yang ketiga, menyediakan dukungan anggaran bagi kegiatan BKR, baik dari dana APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya. Sementara yang keempat adalah melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi sumber daya manusia pengelola BKR. Berikutnya adalah mengembangkan materi substansi BKR sesuai dengan kebutuhan keluarga remaja, kemudian memilih dan mengembangkan kelompok BKR paripurna model. Berikutnya memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelompok BKR, dan yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang. Substansi kegiatan Bina Keluarga Remaja atau BKR yaitu ada 3. Satu yaitu penyuluhan. Penyuluhan itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk merubah perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu merupakan solusi untuk melihat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang dialami oleh orang tua yang memiliki remaja. Sementara yang ketiga adalah rujukan. Nah, jika kader BKR tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang tua anggota kelompok BKR, maka dapat dilakukan rujukan. Nah, adapun tempat rujukannya itu bisa ke psikolog, pusat pelayanan keluarga sejahtera, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Materi pokok penyuluhan Bina Keluarga Remaja adalah sebagai berikut. 1. Materi dasar. Materi dasar itu adalah 1. Program kependudukan dan KB nasional. Yang kedua adalah konsep dasar BKR. Sementara materi inti itu terdiri dari 1. Kebijakan program genre. Kedua, penanaman nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga. Ketiga, pendewasaan usia perkawinan. Keempat, pendidikan triad KRR, yaitu 3 risiko atau masalah yang akan atau sering dihadapi oleh remaja, seperti seksualitas, nafsa, dan HIV/AIDS. Yang kelima adalah keterampilan hidup. Yang keenam, ketahanan keluarga berwawasan gender. Ketujuh, komunikasi efektif orang tua terhadap remaja. Kedelapan, peran orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja. Kesembilan, kebersihan dan kesehatan diri remaja. Dan yang terakhir adalah pemenuhan gizi remaja. Program kerja Bina Keluarga Remaja ada 2. 1 yaitu pendewasaan usia perkawinan atau PUP, yang merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan, di mana usia ideal menikah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan PUP yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga, sehingga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek
berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Program kerja kedua adalah kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja, bebas dari penyakit dan kecacatan. Adapun tujuan dari KRR adalah para remaja dan orang tua memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku reproduksi sehat. Fungsi dari KRR sendiri adalah membina dan mengarahkan generasi muda dari perilaku yang merugikan masa depan kehidupannya seperti pergaulan bebas, hubungan seks pranikah, penyalahgunaan obat terlarang atau nafsa, HIV atau AIDS. Dan yang terakhir adalah pokok-pokok kegiatan dalam program Bina Keluarga Remaja. Yang pertama adalah penyelenggaraan kelompok Bina Keluarga Remaja yang meliputi 1. Identifikasi potensi dan permasalahan. 2. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana. 3. Pelayanan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja. Yang keempat adalah pengembangan kegiatan Bina Keluarga Remaja. Yang kelima, pendekatan dalam pengembangan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja. Yang keenam adalah pemantapan kegiatan Bina Keluarga Remaja. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Remaja. Sedangkan pokok kegiatan yang terakhir adalah pengembangan kegiatan Bina Keluarga Remaja. Demikian itu tadi informasi yang sudah saya bagikan dengan kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.